Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang melebar luas ke seluruh sudut dunia sejak tahun 2019. 1 tahun lebih kita berjuang bersama melawan COVID-19 ini. COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap segala aspek kehidupan di seluruh dunia. Salah satunya pada aspek pendidikan. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. COVID-19 memberikan banyak dampak negatif pada dunia pendidikan. Salah satunya menjadikan tidak adanya pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ketidaksetaraan proses belajar, yang artinya bahwa siswa yang memiliki fasilitas yang lengkap akan mendapatkan proses pembelajaran yang berbeda dengan siswa yang memiliki fasilitas yang seadanya. Hal tersebut menjadikan proses pembelajaran terasa lebih berat. COVID-19 memberikan banyak dampak negatif pada dunia pendidikan. Tapi hal itu jangan kita jadikan sebagai penghalang kita dalam melaksanakan proses pendidikan. Mari kita coba lihat dari sudut pandang positif bahwa hal tersebut bisa memicu kita untuk mengikuti dinamika kehidupan perkembangan globalisasi, menjadikan kita lebih tanggap teknologi, sadar teknologi, sehingga hal tersebut memicu percepatan transformasi pendidikan. Dengan adanya munculnya aplikasi-aplikasi pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan era digital atau era 4.0. Dari itu, saya berkomitmen, saya siap untuk Indonesia. Saya siap mendukung penuh pemerintah dengan melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan siap berinovasi untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Ini tidak semua bertumpuk di satu tempat yang industri, misalnya di industri kelapa sawit kan banyak di Aceh. Tapi di sana justru ketika harga sawit bagus, teman-teman pekerja itu tidak mengalami kondisi dampak yang berat. Tapi di sektor jasa, industri pariwisata dan perhotelan ini sangat berdampak, dan industri UKM yang lain. Dari tayangan tadi, kita bisa lihat dampak COVID-19 bagi Indonesia, terutama di sektor perekonomian. Banyak perusahaan swasta yang omsetnya menurun, bahkan merugi, yang mengakibatkan karyawan di PHK, dipulangkan, dan susah mencari pekerjaan. Tapi, ingat, di sisi baiknya, masyarakat Indonesia mempunyai banyak inovasi dan banyak ide-ide. Salah satunya banyak yang membuka lapangan pekerjaan, contohnya seperti berjualan online. Itu sangat bagus di era pandemi COVID-19 saat ini. Saya sebagai ASN berkomitmen akan membantu secara maksimal pelayanan publik agar dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Indonesia bangkit! Pandemi COVID-19 telah menyerang seluruh sektor di Indonesia. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Pandemi menjadi titik balik bagi pariwisata di Indonesia. Dampak pandemi sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar tempat wisata dikarenakan tempat wisata tersebut tutup, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Selain dampak negatif tersebut, kita juga bisa mengambil dampak positif dari terjadinya pandemi. Salah satunya adalah terjaganya biota laut di Indonesia, dikarenakan tidak adanya penyelaman yang dilakukan oleh para wisatawan. Namun harus kita sadari bersama bahwa pandemi COVID belum berakhir. Kita harus bekerja sama dan bergotong royong untuk melawan virus tersebut.
Salah satunya adalah dengan mengikuti program pemerintah, yaitu dengan cara vaksinasi. Saya sebagai ASN mendukung program vaksinasi dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan pariwisata di Indonesia. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung setahun lebih di Indonesia. Dan selama setahun itu pula, orang-orang tidak hanya berhadapan dengan virus COVID, tapi juga stigma negatif yang beredar di masyarakat. Hal ini tidak lain karena banyaknya pemberitaan negatif dan juga berita bohong, serta kesimpang-siuran informasi yang beredar di masyarakat. Bak jatuh tertimpa tangga pula, terkena COVID sekaligus terkena stigma negatif dari masyarakat tentunya bukanlah hal yang kita inginkan. Karena itu saya sebagai ASN, saya berkomitmen untuk mengedukasi, untuk memberikan berita benar, dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memerangi stigma negatif yang sudah terlanjur beredar. Jadi ini penundaan haji ini murni pertimbangan demi kemaslahatan umat, terutama yang mau berangkat. Kita tahu bahwa kondisi pandeminya masih belum tuntas, kita selesaikan, dan jumlah yang berangkat itu adalah jumlahnya ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka, terutama dalam kaitan dengan status kesehatannya. Penundaan keberangkatan haji merupakan dampak negatif dari COVID-19 di ranah religius. Namun, itu semua dapat mengurangi penyebaran COVID-19 antar negara. Saya, sebagai ASN, mendukung ajakan pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat melakukan ibadah. Kita berdoa dari rumah, berharap wabah virus pandemi ini segera berakhir. Kami berkomitmen bahwa saatnya Indonesia bergerak bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai ASN, kami mendukung program pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Dengan melaksanakan kebijakan publik dan tetap melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin. Berkomitmen untuk menjalani pola hidup sehat dimulai dengan diri kita. Dan siap berinovasi dalam situasi apapun agar terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Kita bisa, Indonesia bisa.